Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ini cukup sering ditanyakan di kolom komentar video aku. Jadi aku harap setelah adanya video ini, kalian jangan bertanya hal mengenai ini lagi. Kalian jangan bertanya hal yang sama. Pertanyaannya apa sih? Penasaran kan? Jangan lupa like postingan ini dan komen dulu di bawah. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya dari Fadila Husna. Kak, bagaimana cara mencari materi presentasi IPA tentang mekanisme pendengaran? Bantu jawab kakak, mau presentasi nih besok, please. Dia bakal presentasi ya. Fadila Husna, mohon maaf kalau videonya baru aku sempat buat sekarang ya, mohon maaf banget. Jujur li ya, pertanyaan ini sering banget kalian tanyakan. Semoga dengan adanya video ini nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kita langsung aja ke caranya. Gimana cara mencari materi presentasi? Ini adalah pertanyaan yang cukup jelas dan cukup menarik menurut aku. Gimana sih kak buat materi? Kita udah dapet bahan nih, kita udah dapet judulnya dari guru, kita udah dapet judulnya dari dosen. Di sini ada beberapa cara dari aku untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan benar. Ya, cara ini bisa kalian lakuin juga. Dan ini adalah cara aku pribadi. Aku punya 4 teknik atau 4 cara. Kalian bisa ikutin dan pastiin tonton videonya sampai akhir biar kalian mengerti dan nanti kalian mudah untuk membuat materi sendiri ketika mau presentasi. Oke, kita langsung aja ke caranya. Yang pertama adalah dengan mencari ide atau menggali ide. Gali ide dari diri kamu sendiri, dari pikiran kamu sendiri. Gimana sih kak cara cari idenya kak? Soalnya otak aku buntu banget nih kak, pikiran aku buntu banget nih kak, aku juga lagi mager berpikir. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tahu gimana caranya aku untuk menggali ide atau memperoleh ide-ide agar kita mudah untuk membuat materi. Yang pertama di sini kita butuh pulpen dan butuh kertas ya. Kita gunain pulpen dan kita gunain kertas atau buku kosong lah, lembaran-lembaran kertas. Di sini aku ada pulpen. Di sini kalian perlu pulpen dan kalian perlu buku. Nah, kalau untuk mempraktekkannya di sini aku udah sediain papan tulis dan beberapa spidol. Nanti kita bakal buat materinya ya. Jadi kalian bisa ikuti cara aku ini. Yang pertama gali ide. Gali ide dari diri kita sendiri dulu. Kita jangan gunain dulu deh internet. Kita jangan gunain dulu buku-buku bacaan. Kita juga jangan gunain laptop, komputer. Kita jauhin dulu deh untuk tahap yang pertama ini. Kita gali ide-ide yang ada di pikiran kita dulu deh. Gimana kak caranya? Caranya dengan menggunakan teknik 2W1H. Ini adalah teknik yang biasa kita gunain ya. 2W1H. Apa sih kak 2W1H itu? 2W1H ini adalah pertanyaan beruntun yang sering sekali kita gunakan ketika belajar di kelas. 2W1H. Apa aja itu 2W1H? Ada apa dan ada mengapa. Apa, what, mengapa, why. Dan ada how, bagaimana. Kita menggunakan metode ini dulu deh. Apa, mengapa, bagaimana. Ketika kita udah tahu nih apa yang harus kita cari, kalian terpikir gak sih di pikiran kalian kalau udah dengar kata apa, mengapa, bagaimana? Nah, khusus di video kali ini, karena Husna tadi request mengenai mekanisme pendengaran, di sini kita bakal membuat materi mengenai mekanisme pendengaran. Yang pertama adalah apa. Kalau kalian mendengar kata apa, ada nggak sih pertanyaan yang terbesit di pikiran kalian? Apa mengenai mekanisme pendengaran? Nah, ide yang bisa kita temukan adalah apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pendengaran? Tanda tanya. Satu ide sudah mulai muncul. Nah, yang kedua, mengapa? Mengapa dengan judul mekanisme pendengaran? Mengapa atau kenapa? Mengapa manusia bisa mendengar? Atau kenapa manusia bisa mendengar? Nah, itu udah bisa jadi ide tuh. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana? Kalian muncul nggak sih kalau mendengar kata bagaimana? Muncul nggak sih ide dalam pikiran kalian? Bagaimana proses pendengaran yang terjadi pada manusia? Atau bagaimana proses pendengaran yang terjadi pada hewan? Hewannya apa? Sebutin. Bagaimana proses pendengaran yang terjadi pada kelelawar? Nah, seperti itu. Mulai muncul kan ide-ide yang ada di pikiran kalian. Padahal kita nggak menggunakan internet nih. Kita nggak menggunakan Google. Kita belum bertanya ke sana. Kita masih menggali ide yang ada di pikiran kita dulu. Udah kan kalian?
kalian udah mulai muncul kan? Ini materi kita ya mengenai mekanisme pendengaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan inti ini adalah pertanyaan-pertanyaan utama yang kerap sekali kita gunakan untuk membuat materi atau bahan presentasi. Pertanyaan-pertanyaan ini terserah kalian, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, sesuaikan sama bahan presentasinya kalian ya. Untuk pertanyaan ini bebas, namun ini adalah pertanyaan inti. Jadi harus ada dalam materi. Jangan sampai hal-hal kayak gini tuh nggak ada, ya. Ingat, langkah kedua yang harus kita lakukan setelah kita menggali ide, menemukan banyak ide, selanjutnya adalah mengevaluasi ide-ide ini, mengevaluasi ide-ide tersebut. Sebanyak apapun ide kalian, dievaluasi terlebih dahulu. Ini tadi adalah ide-ide ya. Apakah yang disebut dengan mekanisme pendengaran? Mengapa kita manusia bisa mendengar? Bagaimana sih proses terjadinya pendengaran yang terjadi pada manusia? Nah, itu adalah ide. Seberapa banyak ide-ide kalian dievaluasi? Bagaimana cara mengevaluasinya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, pilih ide mana yang akan kita gunakan ke dalam bahan materi kita atau mana yang tidak kita gunakan ke dalam materi kita. Jadi kita bisa menceklis ide-ide yang bakal kita gunakan dan menyilangnya jika kita tidak menggunakan atau kita menghapus saja. Kita hapus saja ide-ide tersebut ya. Biar apa? Ini juga mempermudah kita untuk membuat materi nantinya. Jadi setelah kita menemukan ide tersebut, kita evaluasi. Loh Kak, tapi ide-ide aku ini Kak semuanya bagus Kak. Sayang kalau misalnya dibuang Kak. Nah, jika ide-ide kalian rasa semuanya bagus, ya udah kalian masukkan aja semuanya, tapi ingat tetap disesuaikan sama waktu presentasinya kalian. Disesuaikan sama kebutuhan kalian aja deh, ya. Kalau misalnya emang semuanya bagus, ya udah masukin aja semuanya jadi bahan, jadi materi presentasi kalian. Tapi ingat kuncinya adalah sesuaikan waktu kalian. Sesuaikan waktu maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya kayak gini deh. Karena Husna tadi memberikan contoh materi, kita mencari materi mengenai mekanisme pendengaran. Nah, di sini kan dia hanya mengatakan mekanisme pendengaran, namun dia tidak memberitahukan mekanisme pendengaran pada siapa nih. Nah, di sini kita sebagai pemateri bisa menentukan mekanisme pendengaran apa yang bakal kita presentasikan. Apakah mekanisme pendengaran yang terjadi pada manusia atau mekanisme yang terjadi pada hewan, ataupun kalian sebutkan nama hewannya. Kalaupun kalian ingin dua-duanya, artinya di sini kalian harus sesuaikan waktu kalian. Kalau misalnya kalian ingin membahas dua-dua mengenai manusia dan hewan, berarti kalian harus sesuaikan waktu presentasi kalian nanti. Apakah cukup waktunya jika kita membahas dua-dua? Atau kita pilih satu aja deh, supaya nggak ribet kemana-mana. Karena kalau judul kalian aja panjang, itu bakal banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kalian juga harus berhati-hati dalam membuat materi ya. Kasih batasan sama materi kalian. Kalau dalam pelajaran aku bahasa Inggris, ketika kita ingin membuat jurnal atau kita ingin membuat skripsi, maka ada batasannya, namanya scope. Jadi kita harus punya scope. Kita harus membatasi materi kita. Biar apa? Biar nggak menjalar kemana-mana. Takutnya ketika kita tidak ada batasan dalam presentasi, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang datang bisa dari mana aja, dan akhirnya tidak sesuai sama presentasi kita. Nah, ini harus dihindari ya. Makanya kasih batasan sama materi presentasinya biar nggak meluber. Kasih pilihan. Kalian akan membahas yang mana? Mekanisme pendengaran yang terjadi pada manusia atau pada hewan? Gitu. Kalau mau dua-dua juga nggak masalah ya. Atau gurunya udah kasih pandangan, udah kasih clue. Nanti kalian mekanisme pendengaran yang terjadi pada manusia aja ya. Nah, kalian bisa cari mengenai manusia aja. Berarti hewan nggak perlu. Kayak gitu maksud aku ya. Sesuaikan sama waktu. Nah, selanjutnya adalah cara ketiga. Kita urutin ide-idenya. Setelah kita menemukan ide-idenya, setelah kita mengevaluasi ide-idenya, selanjutnya adalah kita urutkan mana sih yang paling cocok diletakkan di pertama, mana sih yang paling cocok diletakkan sebagai isi materi, mana sih yang paling cocok di akhir. Harus diurutkan karena kita udah menuliskan. Misalnya ini semua udah ide ya, ide 1, 2, 3. Kita tinggal mengurutkan aja. Kayaknya ini lebih cocok deh di bagian paling depan. Apa yang dimaksud dengan mekanisme pendengaran? Nah, ini cocok deh kayaknya di paling atas. Sebagai pembuka materi cocok banget nih. Mana nih yang cocok untuk isi ya? Kayaknya ini deh, mengapa kita bisa mendengar, mengapa manusia bisa mendengar. Nah, untuk di akhir gimana ya?
Habis itu apalagi ya? Nah, kalian urutin aja mana yang cocok pertama, mana yang cocok di bagian isi, dan mana yang cocok di bagian penutup ya. Kalian urutin dulu ide-ide yang udah didapat. Sampai di sini paham nggak? Kira-kira ada pertanyaannya nggak sebelum kita masuk pada tahap akhir nih? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar aja ya. Nanti aku baca kok. Oke? Sampai di sini paham? Paham? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang belum paham? Ada yang belum ngerti? Kalian tinggal bilang aja ya. Selanjutnya, ini adalah tahap akhir, tahap keempat, yaitu pegel juga nih aku pegangin ini ya. Oh my god. Sampai di sini paham? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti pasti aku baca dan aku respon kok. Oke, untuk tahap terakhir adalah pengembangan ide. Mengembangkan ide menjadi materi. Gimana sih Kak ngembangin ide-ide yang udah kita buat jadi materi Kak? Biar jadi bahan presentasi yang utuh Kak. Gimana sih Kak? Nah, di tahap akhir ini aku bakal kasih tahu caranya. Untuk mengembangkan ide agar ide-ide tersebut menjadi bahan presentasi yang utuh, yang harus kita lakukan adalah ada dua cara sih yang aku gunain. Yang pertama adalah menambahkan penjelasan dari tiap-tiap ide dengan pendapat kita sendiri. Loh, kok ide-ide kita sendiri Kak? Iya, ide-ide kita sendiri. Dan apa yang kita ketahui tentang ide-ide tersebut, kita bisa menambahkan tentang pendapat kita. Ini tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang original, yang berasal dari pendapat si penulis, yaitu kita sendiri. Dan ini juga mengukur sudah sejauh mana pengetahuan kita terhadap topik pembahasan yang kita cari, yang akan kita presentasikan nanti. Jadi hal ini bisa kalian gunakan ya. Kalian kembangkan ide dulu dari pendapat-pendapat kalian pribadi. Setelah itu kalian bisa masuk nih ke langkah yang kedua, ke cara yang kedua dalam pengembangan materi ini, pengembangan ide menjadi materi ya. Cara yang kedua adalah kalian bisa menggunakan yang namanya internet. Yang tadi aku suruh jauhi, kalian bisa ambil kembali nih laptop, komputer, buku-buku bacaan yang berkaitan mengenai materi. Kalian bisa gunain itu, atau kalian bisa tanya ke Mbah Google ya mengenai hal-hal ini atau terkait dengan ide-ide kalian. Kalian bisa tanyakan. Terus Kak, apa sih yang kita ambil dari sana? Yang kita ambil adalah pendapat-pendapatnya. Kalau kita menemukan pendapat-pendapat ahli, kalian bisa masukkan, ataupun kalian menemukan data-data atau fakta-fakta yang ada mengenai penelitian. Misalnya mengenai pembahasan kalian udah pernah diteliti loh oleh profesor ini, oleh organisasi ini. Nah, data-data tersebut atau fakta-fakta tersebut bisa kalian jadikan sebagai bahan presentasi. Sehingga apa? Sehingga jadilah bahan presentasi yang utuh. Kayak gitu caranya. Mudah kan? Simpel kan? Ya, ini cara aku sendiri ya, dimana aku membuat bahan presentasiku, materi presentasiku ya, kayak gitu caranya. Jadi kalian bisa ikuti cara aku. Sebenarnya caranya mudah, caranya gampang kalau kalian mau aja melakukan ya. Mudah banget, cuma 4 langkah. Ingat, yang pertama adalah menggali ide. Nggak usah gunain apapun, kalian cuma butuh pulpen sama kertas ya. Setelah itu kalian gali deh apa yang ada di pikiran kalian mengenai topik pembahasan. Kan udah dikasih tahu kita judul besarnya apa, itu tinggal kita gali ide dari situ dengan menggunakan apa? 2W 1H. Apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah dengan mengevaluasi ide-ide yang ada. Ide-ide tersebut kita evaluasi. Cara mengevaluasinya adalah gunakan ide-ide yang cocok atau yang berkaitan, dan jangan gunakan yang tidak cocok ya. Bisa kalian buang, kalian tinggalin aja itu ya. Yang ketiga, setelah kita mengevaluasi ide tersebut, yang ketiga adalah mengurutkan. Agar apa? Agar bahan materi kita bisa terstruktur dengan rapi. Kalau rapi, enak dilihat bahan materi, jadi nggak acak-acakan gitu. Yang keempat adalah mengembangkan ide tersebut menjadi bahan materi presentasi yang utuh. Inilah beberapa hal yang aku lakukan. Semoga setelah ini kalian nggak bertanya lagi ya bagaimana cara mencari materinya. Karena di video ini aku rasa udah cukup jelas dan aku sudah ngasih beberapa tips yang aku lakuin secara pribadi. Menurut aku cara aku ini simple dan sederhana, yang nggak banyak apa ya, yang nggak banyak. Pokoknya ini tuh cara yang paling mudah menurut aku ya, karena emang ini adalah cara aku pribadi. Ya udah, segini dulu videonya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini, kalian bisa komentar di bawah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Biar apa? Biar kita sama-sama belajar. So, makasih udah tonton video ini. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, always positive. Jangan lupa subscribe channel ini, dan bagi kalian yang ingin berteman dengan aku, jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra, pakai Z dan A-nya 2 di belakang. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, always positive. Makasih udah tonton video ini.
Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.